hadirat-Mu membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Assalamualaikum. Puji nama Tuhan, saat petang hari ini kita bersyukur atas setiap kemurahan Tuhan sehingga petang hari ini kita boleh bersama
ibadah, kita memuliakan Tuhan, bahkan kita diberi kesempatan kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Pada saat petang hari ini kita akan menaikkan ibadah pemuda. Kita akan berikan. Kau telah memiliki. Kita bersyukur telah menjadi anak-anak yang berhasil. Telah diriku sebelum dunia dibentuk, mengapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Telah diriku sebagai anak kerajaanmu, mengapa aku bersyukur padamu atas Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kemurahan kasih-Mu, hingga saat petang hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh beribadah secara online, tapi kami bersyukur mensyukuri setiap kasih kami ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, karena hanya Engkau memang Tuhan yang layak kami tinggikan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon belas kasihan-Mu kiranya Kau layakkan setiap kehidupan kami. Ampuni ya Tuhan setiap dosa pelanggaran kami, sehingga setiap kehidupan kami boleh benar-benar layak berkenan kepada Engkau.
Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus sendiri yang boleh campur tangan di dalam ibadah kami saat hari ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tetap ya, mempertahankan Indonesia. Membela negara kita. 11 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Tetap setia mempertahankan Indonesia.
Jadi tujuan penyembahmu, jadi namanya ku Allah Tuhan. Bukan itu juga urapi doaku, tolonglah bangsa dan negeriku. Bangsa ini
berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah kami secara online ini dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami sudah memuji, menyembah, bersorak-sorai nama-Mu, kiranya pujian-pujian kami dapat berkenan di hadapan Engkau. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan Kau juga berkati kami, supaya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem, selamat malam rekan-rekan muda di Lamongan. Saya berharap rekan-rekan muda dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik-baik saja. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini meskipun secara online kita masih berjumpa satu dengan yang lainnya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin ada yang kenal dengan saya atau yang belum. Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Timotius Hermawan. Nanti kalau jumpa di Lamongan cukup panggil saya saja dengan Kowawan. Kemerdekaan adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, arti merdeka itu adalah bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, tidak bergantung kepada orang lain, tidak terikat dengan sesuatu atau mengikatkan diri terhadap sesuatu. Nah, berkaitan dengan kemerdekaan, kita pun sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita patut bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Amin. Nah, kemerdekaan yang didapatkan oleh orang percaya, oleh orang Kristen, itu adalah sebuah anugerah lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Untuk mendasari firman Tuhan malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk membaca di kitab Galatia pasal yang kelima ayat 1 dan 13. Saya bacakan buat rekan-rekan muda sekalian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita lompat ke ayat yang 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jangan mau lagi kita menjadi hamba dosa. Karena kita orang percaya, orang Kristen adalah hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Kristus sudah memerdekakan kita begitu rupa. Lewat pengorbanan di kayu salib. Akan tetapi, karena kita masih hidup di dalam daging, kedagingan kita. Ini yang seringkali membuat kita lemah. Ini yang seringkali yang membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Dan oleh sebab itu, saya menyadari bahwa kehidupan kaum muda, remaja, pemuda, itu sangat rentan untuk kita jatuh bangun di dalam dosa. Dan malam hari ini, kita mau belajar bersama-sama supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini? Apa yang harus kita taklukkan supaya kita benar-benar mengalami kemerdekaan sejati? Nah, ada 3 hal yang saya mau bagikan untuk rekan-rekan muda sekalian. Yaitu pertama, kita harus menaklukkan pikiran kita. Ya. Hal yang pertama, supaya kita bisa merdeka, kita harus menaklukkan pikiran kita. Kita coba
baca bersama-sama di 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-5. Ya, saya bacakan buat kita sekalian. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk mengenal saya ulangi, sorry ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-4 ayat 23 dinyatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Alkitab memberikan pernyataan yang jelas bagi kita untuk kita menjaga hati kita. Kita yang harus jaga hati. Nah, beda dengan pikiran kita. Pikiran kita ini adalah sesuatu yang liar, yang kalau kita tidak taklukkan, yang kalau kita tidak kendalikan, ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya di dalam kehidupan kita, teristimewa dalam kehidupan muda remaja. Seringkali tanpa kita mempunyai perencanaan, tiba-tiba pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kotor, itu timbul dengan sendirinya. Dan oleh sebab itu, tugas kita lah untuk menaklukkan pikiran itu kepada Kristus. Setiap hari, saat kita berteduh, pagi hari, kita mau berkata, Tuhan, aku mau menaklukkan pikiranku kepada Engkau. Menyerahkan semuanya kepada Engkau. Nah, rekan muda sekalian, bangsa Israel gagal masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka gagal masuk ke tanah Kanaan. Salah satunya karena apa? Karena bangsa Israel itu gagal menaklukkan pikiran mereka. Dipimpin oleh Musa, bangsa Israel bersusah payah untuk keluar dari penjajahan di Mesir. Dan setelah mereka keluar, mereka gagal masuk ke tanah perjanjian. Mereka berputar-putar 40 tahun sebelum masuk ke tanah perjanjian. Dan setelah berputar-putar 40 tahun, hanya dua orang dari ratusan ribu orang yang keluar dari Mesir itu bisa masuk ke tanah perjanjian. Pikiran mereka, pikiran bangsa Israel itu yang membuat mereka gagal untuk masuk ke tanah perjanjian. Coba kita buka bersama-sama di Keluaran 16 ayat kedua dan sampai ketiga ya. Saya bacakan ya. Keluaran pasal yang ke-16
ayat 2 sampai 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar kepada gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kita lompat ke ayat ke pasal 17 ayat yang ketiga. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan. Sekarang kita lompat ke Bilangan pasal yang ke-11 ayat 4 sampai 5. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Rekan muda sekalian, lebih gampang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir daripada bangsa Israel. Saya ulangi ya, perhatikan ya. Lebih gampang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir daripada bangsa Israel. Nah, ini berkaitan dengan pikiran kita, berkaitan dengan mindset kita. Seperti yang tadi saya katakan, kegagalan bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian adalah disebabkan oleh pikiran mereka. Mereka selalu teringat masa lalu. Enak ya dijajah, tapi aku bisa makan, bisa minum semauku. Aku pengen ikan ada. Aku pengen daging ada. Aku pengen ini, pengen itu ada di Mesir. Tapi mereka lupa. Mereka adalah orang jajahan. Mereka adalah hamba. Mereka adalah budak di Mesir. Segampang itu. Mereka lupakan kebaikan Tuhan. Di Mesir mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan tolong, bebaskan kami, lepaskan kami. Tapi setelah Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, mereka lupa. Mereka tidak ingat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan mereka. Mereka yang dulunya budak, dimerdekakan. Menjadi orang yang merdeka. Keluar dari Mesir. Tapi mereka gagal di dalam perjalanan mereka. Karena mereka selalu teringat Mesir, Mesir, Mesir. Teringat masa lampau. Teringat hal-hal yang baik yang mereka pernah alami di Mesir. Mereka tidak bisa fokus apa dan kepada siapa masa depan mereka. Yaitu tanah perjanjian yang sudah dijanjikan kepada nenek moyang bangsa Israel. Ini poin yang pertama yang harus kita bisa taklukkan dalam kehidupan ini. Kehidupan rekan-rekan muda, yaitu kita harus bisa menaklukkan pikiran kita. Kita harus mengisi
pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Yuk kita buka di Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Ini saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Begini bunyinya. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, yang murni, manis, dan baik. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang bernilai, hal-hal yang positif. Kalau kita membaca, bacalah buku-buku yang baik. Kalau kita mendengar sesuatu, dengarlah sesuatu yang baik. Jangan dengar gosip. Kalau mungkin rekan-rekan muda sedang isoman di rumah, jangan dengarkan noise. Oh, nanti kalau kena corona pasti mati. Kalau nanti corona beginilah begitu. Miliki iman, fokuslah kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyembuhkan. Singkirkan hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan kita. Isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, dengan sesuatu yang bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal yang benar, terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Poin yang kedua yang harus kita taklukkan dalam kehidupan kita, yaitu perbuatan kita. Rekan-rekan muda sekalian, kemerdekaan di dalam Kristus, kemerdekaan yang kita miliki, bukanlah sebuah kemerdekaan yang bebas berbuat apa saja. Kemerdekaan kita di dalam Kristus adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Tuhan berikan hak asasi kepada kita, pada setiap manusia. Tuhan berikan free will, kehendak bebas dalam kehidupan kita. Tapi kita jangan mempergunakan hal itu semau kita. Suka-suka saya dong, ini kan hidup saya. Jangan seperti itu. Mari kita belajar dari kisah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena hal yang sepele. Karena mereka salah mempergunakan kebebasan yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Yuk kita buka bersama-sama di Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai 17. Saya bacakan. Tuhan berkata kepada manusia itu, engkau boleh makan buah-buahan dari semua pohon di taman ini, kecuali dari pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Buahnya tidak boleh engkau makan. Jika engkau memakannya, engkau pasti akan mati pada hari itu juga. Tuhan memberikan peringatan. Jangan engkau makan pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Semua boleh dimakan, tapi untuk yang satu itu Tuhan kasih syarat, jangan dimakan. Tapi apa? Mereka
tetap memakannya. Hari-hari ini kita gagal dalam perbuatan kita. Suka-suka saya dong, mau-mau saya dong. Apalagi saya menyoroti buat rekan-rekan muda sekalian ya. Hari-hari ini fenomena LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender itu marak di muka bumi ini. Oh, di Lamongan tidak ada. Jangan bilang seperti itu. Di Lamongan ada. Zaman dulu ada. Dan sampai sekarang tetap ada. Inilah fenomena yang sedang terjadi. Saya mau ingatkan kepada rekan-rekan muda sekalian. Pilih komunitas yang baik. Bergaulah dengan orang-orang yang seiman. Bergaulah dengan orang-orang yang baik. Karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita tahu, oh itu salah, jangan coba-coba dekat. Jangan coba-coba dekat. Karena aku cuma berteman. Iya, berteman. Tapi pilih dengan siapa rekan muda bersahabat, dengan siapa rekan muda bergaul. Karena banyak orang yang normal itu terseret kepada LGBT. Karena namanya apa? Pergaulan yang salah. Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Steve. Bukan Stefani dan Steffi, ya. Adam menciptakan laki-laki. Tuhan menciptakan laki-laki yang bernama Adam dan perempuan yang bernama Hawa. Ingat, Tuhan memang berikan kebebasan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang merdeka, sebagai manusia. Tapi pergunakanlah kemerdekaan itu, kebebasan itu dengan bertanggung jawab penuh di hadapan Tuhan. Kita lakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita tidak berkompromi dengan dosa. Apa yang Alkitab katakan, jangan, tidak. Itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Semua Tuhan sudah berikan di dalam Alkitab. Dan kita harus mentaati perintah Tuhan. Dan poin ketiga yang saya mau sampaikan, yang harus kita lakukan untuk kita bisa boleh menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan, yaitu kita menaklukkan perkataan kita. Ya, apa? Menaklukkan perkataan kita. Kalau di bangku sekolah ada sebuah peribahasa mengatakan mulutmu harimaumu. Di era media sosial zaman now ini, saya mau mengatakan jempol kita adalah harimau kita. Banyak orang-orang yang terjerat dengan permasalahan hukum itu karena mereka salah di dalam postingan mereka. Mereka posting seenaknya, mereka membuli orang, mereka mengata-ngatai orang, mereka marah-marah, mereka membenci orang di media sosial mereka. Suka-suka saya. Saya nggak senang sama kamu. Saya tulis di Facebook, saya tulis di Instagram, saya tulis di Twitter. Hati-hati. Hati-hati.
dengan media sosial kita. Hati-hati. Perkataan kita itu menentukan masa depan kita. Perkataan kita menentukan masa depan kita. Dikatakan di kitab Amsal, hidup mati seseorang itu dikuasai oleh lidahnya. Yuk, sebagai ayat penutup, saya pandu kita sekalian untuk buka di kitab Yakobus pasal yang ke-3 ayat yang ke-2 ya. Kitab Yakobus pasal yang ke-3 ayat yang ke-2. Perikopnya berbunyi dosa karena lidah. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Lompat di ayat yang ke-5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat yang ke-6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lompat ke ayat yang ke-8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Rekan muda sekalian, perhatikan caramu berbicara, caramu bermedia sosial. Perhatikan hal ini. Jangan sampai hanya karena perkataan, hanya karena jempol kita berurusan dengan hukum. Karena hal yang sepele. Karena semua yang keluar dari mulut kita asalnya dari hati kita. Yuk, malam hari ini kita belajar untuk menjaga hati kita. Ya, menjaga hati kita. Untuk kita boleh bisa menaklukkan pikiran kita. Menaklukkan perbuatan kita. Dan menaklukkan perkataan kita. Kita jaga betul. Kita jaga betul. Kiranya yang saya sampaikan malam hari ini boleh menjadi berkat buat rekan muda sekalian. Kita bersama-sama hidup sebagai orang yang merdeka di dalam Tuhan Yesus. Kita pergunakan kebebasan kita, kemerdekaan kita sebagai kemerdekaan yang bertanggung jawab. Kita tidak semau-maunya hidup di dalam dan seperti dengan cara dunia. Kita mau hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saya mengucapkan syukur malam hari ini Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami Tuhan menyerahkan kaum mudamu Tuhan, GPPS Lamongan dalam tangan kasih-Mu. Dan siapapun Tuhan yang mendengarkan Tuhan ibadah online ini Tuhan, Engkau Tuhan kiranya memberikan pertolongan agar kami semua bisa menaklukkan pikiran kami, menaklukkan
perbuatan kami, menaklukkan dan menjaga perkataan kami, supaya kami tidak bercacat, supaya kami tidak berdosa, dan menyerahkan anggota-anggota tubuh kami kepada kecemaran Tuhan. Karena kami Tuhan adalah orang-orang yang sudah Engkau tebus. Kami adalah orang-orang merdeka. Kami adalah hamba kebenaran dan bukan hamba dosa. Allah Roh Kudus, Engkau memberikan pertolongan pada setiap kami. Teristimewa Tuhan, kaum muda remajamu Tuhan, agar mereka boleh melewati masa muda mereka Tuhan dengan gilang gemilang di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, berkati firman-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat hari ini yang boleh mengajarkan di dalam kehidupan kami untuk kami semakin hari semakin berada setia di dalam yang kami akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu menampai hanya kebenaran untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu, hingga dimanapun hamba-Mu berada melayani Engkau, kiranya hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati anak-anak-Mu yang membebasi di dalam pelayanan saat hari ini, dan kiranya Engkau memakai hari kebenaran untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau serahkan anak-anak-Mu yang lainnya, pemuda-Mu, baik itu yang beribadah di gereja maupun yang beribadah secara online di rumah. Dan yang Engkau juga memberkati dimanapun mereka berada, Engkau juga memberkati ya Bapa. Kami serahkan pekerjaan Tuhan tempat ini, baik itu penggembalaan Bapak Gembala kami, para pelayan Tuhan, para diakon, para penatua juga kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dan yang Engkau sendiri Allah yang campur tangan memberkati dalam pelayanan anak-anak ini ya Bapa. Baik itu bangsa negara kami, pemerintahan kami juga serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau sendiri Allah yang pulihkan negeri ini dari segala keterpurukan, pulihkan gereja-gereja-Mu, biar semuanya boleh berjalan baik, dan di dalamnya nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan ya Tuhan. Gereja-gereja-Mu dimanapun berada, Engkau juga memberkati para gembala-gembala, baik itu yang ada di pelosok, di kota, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih program-program gereja-Mu, program-program kaum muda-Mu tempat ini, juga kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau sendiri campur tangan, memberkati di dalam setiap program-program gereja yang ada, baik di jam-jam ibadah yang ada, kami juga mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau melawat setiap jam-jam ibadah yang ada, melawat setiap jemaat-Mu yang ada, dan mulai kanak-kanak sampai yang lanjut usia, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi permasalahan di dalam setiap kehidupan mereka, Engkau Allah yang sanggup tolong, Allah yang selalu campur tangan, memberkati di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau pulang, ya kiranya Tuhan Engkau jaga lindungi kami, tutup bungkus setiap kami dengan kuat-kuasa-Mu. Jauh dekat kami melakukan penyertaan dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami tidak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Sama-sama, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Amin. Kan ada kebangkitan yang besar,
besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sama-sama katakan saudara. Tuhan curahkan roh atas manusia di bumi, biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Hanya ada satu nama, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Katakan dengan iman, ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan buat Yesus. Kuasa-Mu dicurahkan atas bangsa kami Tuhan. Kami mau perkatakan berkat atas bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang merdeka, dalam nama Yesus. Haleluya. Oh. Karena ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang